Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami membuat video coaching dengan Alur Tirta untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Edora, SPD MPD. Perkenalkan, saya Bulan Kurniati sebagai coach dan rekan saya, Ita Rosita, selaku coach, dan rekan saya yang terakhir, yaitu Inayah Sapitri sebagai pengamat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video dengan seksama. Selamat pagi Ibu Bulan dan Ibu Inayah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Pertemuan kita akan berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa di kelas Ibu Bulan ya. Kita akan menggunakan framework Alur Tirta yang terdiri dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ibu Inayah akan mengamati proses ini untuk pembelajaran dan memberikan masukan di akhir sesi coaching. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai coaching hari ini? Tidak ya. Terima kasih Ibu Ita. Saya mengajar kelas 4 dan melihat beberapa siswa kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya ya terutama. Jadi ada yang terlalu pendiam, ada yang terlalu aktif, lalu ada yang sulit juga mengendalikan emosi itu sendiri, dan juga ada yang belum bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi itu semua itu mempengaruhi pembelajaran mereka, dan saya membantu mereka mengendalikan keterampilan emosional dan sosial mereka yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya kepada Ibu Bulan. Sekarang mari kita tentukan tujuan yang ingin Ibu capai. Apa hasil spesifik yang Ibu harapkan dari pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa? Baik, saya ingin siswa dapat mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Terus juga mampu bekerja sama dalam kelompok di dalam kelas, terutama ya Bu, dan menunjukkan empati terhadap teman mereka, seperti itu. Oke, bagus sekali ya untuk Ibu Bulan. Untuk lebih spesifik lagi, dapatkah Ibu Bulan menjelaskan bagaimana Ibu akan tahu bahwa tujuan ini dapat tercapai dan apa indikator keberhasilannya? Jadi seperti ini, saya ingin melihat peningkatan dalam 3 area. Yang pertama itu siswa dapat menyatakan perasaannya, mereka menggunakan kalimat saya merasa. Jadi bukan hanya sekedar menyalahkan orang lain kayaknya kamu seperti ini deh, kayaknya kamu seperti ini, enggak. Tapi dengan kejujuran saya merasa tidak enak badan, atau saya merasa kesal, saya merasa senang, seperti itu. Terus juga kedua, konflik antar siswa itu berkurang 50%, dan yang ketiga itu keterlibatan aktif di dalam kelas, kegiatan kelompok terutama juga meningkat hingga 80%. Itu. Oke. Dari tujuan ini yang sangat jelas, Ibu Bulan, mengapa tujuan ini penting bagi Ibu dan para siswa Ibu? Jadi keterampilan sosial dan emosional ini merupakan fondasi yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Selain meningkatkan prestasi belajar juga di dalam kelas, ini juga akan membantu mereka menjadi individu yang lebih bahagia, lebih sehat, lebih menyenangkan gitu di masa depan. Saya ini percaya tugas saya itu sebagai guru bukan hanya mengajarkan di dalam kelas, tetapi juga saya juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya kepada Ibu Bulan. Sekarang mari kita identifikasi lebih dalam kondisi saat ini. Bisakah Ibu ceritakan contoh spesifik situasi di kelas yang menunjukkan tantangan keterampilan sosial dan emosional? Jadi gini Bu, minggu lalu saat pelajaran kerja kelompok, siswa saya namanya Andi, dia tidak mau bergabung di dalam kelompok karena dia tuh berantem sama yang namanya Budi. Nah, Andi dan Budi ini memang sempat berantem di lapangan dengan besar. Setelah itu mereka tidak pernah lagi berinteraksi, tidak pernah lagi berbicara. Lalu ada juga siswa saya perempuan namanya Sinta, dia juga menangis ketika jawaban dia itu dikoreksi dengan teman-temannya. Berarti si Sinta ini dia belum bisa menerima masukan dan menerima kritik gitu dari teman-temannya.
Dan beberapa siswa juga ada yang laki-laki terutama Denny selalu ingin mendominasi juga setiap pelajaran kelompok tuh dia ingin mendominasi gitu, ingin selalu bertanya gitu. Jadi tidak memberikan kesempatan buat teman-teman yang lainnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih atas contoh-contohnya. Apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi situasi-situasi seperti yang tadi? Saya sudah mencoba berbicara secara pribadi tentunya kepada mereka langsung dan menerapkan sistem reward juga sudah. Terus juga terutama untuk perilaku positif ya, saya memberikan reward dan sesekali mengadakan diskusi juga kelas tentang pentingnya bekerja sama. Tapi hasilnya memang belum konsisten, Bu. Gitu. Oke, baik. Menurut Ibu, apa faktor-faktor yang terjadi kendala dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional di kelas Ibu tersebut? Saya rasa waktu menjadi kendala utama sebenarnya, Bu ya. Dengan tuntutan kurikulum juga yang padat, sulit mencari waktu, khususnya untuk aktivitas pengembangan keterampilan dari emosional ini juga sosial ya, terutama sosial anak juga kurang. Lalu selain itu saya juga merasa kurang memiliki strategi yang pas untuk mengajarkan konsep-konsep abstrak seperti empati atau regulasi emosi mereka semua. Dan mungkin karena latar belakang ya, itu yang faktor utamanya, sehingga pasti ada perbedaan dari setiap latar belakang itu. Oke, apa sumber daya yang Ibu miliki yang dapat membantu mengatasi tantangan ini? Saya memiliki hubungan yang cukup dekat juga dengan orang tua siswa ya. Lalu sekolah juga alhamdulillah mendukung ya, Ibu Inayah selaku kepala sekolah juga mendukung untuk inovasi pembelajaran apapun. Dan saya juga punya akses ke perpustakaan atau tempat-tempat bacaan digital terutama dengan banyak materi tentang pembelajaran sosial emosional anak. Gitu. Oke, berdasarkan tujuan dan identifikasi yang kita lakukan, sekarang saatnya mengembangkan rencana aksi. Oke, apakah ada beberapa strategi yang menurut Ibu bisa efektif untuk diterapkan? Jadi gini, saya berpikir untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pelajaran sehari-hari. Bukan sebagai kegiatan yang terpisah, tapi dileburkan. Ya. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, siswa bisa menulis tentang perasaan dan karakter dalam cerita, seperti itu. Ide yang sangat bagus ya untuk Ibu Bulan. Apalagi yang bisa Ibu lakukan selain dari ide tersebut? Mungkin saya bisa membangun pojok emosi. Jadi di belakang kelas, di pojokan saya membangun pojok emosi, tempat di mana siswa bisa menenangkan diri dan merefleksikan perasaan mereka. Jadi dan juga ada yang saya akan buat itu aktivitas role play untuk melatih empati. Jadi di sini contohnya yang tadi kan kalau bahasa itu bisa menulis tentang perasaan gitu kan. Tapi kalau role play ini lebih ke misalnya IPS, jadi misalnya saya Ibu Bulan menjadi orang yang berada gitu kan, terus misalnya Ibu Ita menjadi orang yang tidak berada. Itu gimana caranya kita membangun role play biar empati itu tuh tumbuh gitu loh, seperti itu. Dan di situ dengan sistem budi ya Bu ya, dimana siswa dipasangkan untuk saling mendukung, seperti itu Bu. Dan untuk minggu pertama dan minggu kedua saya akan implementasikan namanya check-in emosi. Jadi check-in emosi itu saya akan melakukan di awal dan di akhir pembelajaran. 5 menit saja. Lalu minggu pertama hingga minggu keempat, itu saya sudah ada pengenalan namanya tadi, pojok emosi tadi, dan gimana cara penggunaannya, seperti itu. Lalu minggu kedua sampai ke minggu 12, integrasi pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran yang tadi saya katakan ya, bahasa Indonesia dan IPS tadi ya. Jadi contohnya itu matematika, jadi kayak permainan kelompok untuk memecahkan pemecahan masalah kolaboratif. Lalu bahasa juga, cerita dan diskusi tentang karakter dan emosi. Jadi kayak seperti tokoh-tokoh seperti itu Bu. Lalu IPA, proyek berkelompok dengan peran yang jelas untuk setiap siswa. Dan untuk mingguannya, sesinya itu namanya sesi lingkaran bicara, di mana siswa dapat bicara, berbagi
perasaan dalam lingkungan yang aman. Lalu dalam bulanannya kegiatan kelas yang melibatkan orang tua untuk memperkuat pembelajaran sosial emosional di rumah. Ini kayak sesi tambahan aja gitu Bu, untuk saya komunikasi kepada orang tua apakah ini efektif seperti itu Bu. Oke. Baik, dari semua rencana ini, apa yang akan menjadi langkah pertama untuk Ibu? Saya akan mulai dengan check-in emosi. Jadi mulai besok, karena ini sederhana sekali ya, 5 menit dan 5 menit sebelum dan setelah pembelajaran, jadi bisa langsung diterapkan besok. Setelah itu juga dalam minggu ini saya akan menyiapkan pojok emosi dengan poster dan alat peraga yang efektif dan memadai, yang masuk akal dan sesuai seperti itu. Baik, bagaimana Ibu akan mengukur kemajuan implementasi dari rencana ini? Saya akan membuat jurnal observasi, Bu. Jadi observasi harian itu saya buat jurnalnya untuk mencatat interaksi siswa. Jadi ada insiden konflik juga saya catat, dan momen positif apa yang saya temukan di dalam kasus saya catat. Setiap 2 minggu juga saya akan melakukan survei sederhana untuk mengukur perasaan siswa tentang atmosfer di kelas. Bagaimana nih dalam 2 minggu ini seperti apa, seperti itu. Lalu dan setiap bulannya saya akan melakukan refleksi mendalam tentang perubahan yang terjadi dan penyesuaian yang mungkin diperlukan. Kayak tadi Andi dan Budi tadi, apakah ada kemajuannya seperti itu Bu. Oke, rencana yang cukup komprehensif ya untuk Ibu Bulan. Baik, sekarang bagaimana Ibu akan memastikan bahwa rencana ini benar-benar terlaksana di tengah kesibukan dan kepadatan di sekolah? Saya akan menjadwalkan aktivitas-aktivitas ini dalam rencana pembelajaran mingguan saya, sehingga terintegrasi dalam rutinitas kelas. Saya juga akan berbagi rencana ini dengan rekan guru lain dan mendapatkan dukungan dan masukan tambahan, terutama untuk kepala sekolah seperti itu. Baik. Mungkin tantangan apa yang Ibu hadapi dalam implementasi dari rencana ini, dan bagaimana Ibu akan mengatasinya? Tantangan utama mungkin adalah konsisten, yang pertama itu ya Bu ya. Dalam periode sibuknya seperti hari ini ya, dengan adanya menjelang ujian terutama ya. Untuk mengatasinya saya akan menyederhanakan beberapa aktivitas tapi tetap mempertahankan check-in emosi, karena itu yang paling mudah sebagai ritual wajib. Jadi tantangan lain adalah siswa yang sangat resisten gitu. Untuk mereka, saya akan mencoba pendekatan individual dan mungkin melibatkan guru lain jika diperlukan. Oke. Dukungan apa yang Ibu butuhkan dari pihak sekolah atau rekan untuk mensukseskan rencana ini? Saya akan membutuhkan beberapa sumber daya, terutama untuk pojok emosi tadi ya. Mungkin anggarannya kecil untuk bahan-bahan tersebut ya, saya akan meminimalisir itu. Terus juga dukungan kepala sekolah Ibu Inaya untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang inisiatif ini juga. Dan mungkin kesempatan berbagi pengalaman dengan guru lain seperti di dalam rapat bulanan seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu akan mempertanggungjawabkan kemajuan rencana ini kepada diri sendiri? Saya akan menetapkan waktu refleksi pribadi setiap Jumat sore untuk meninjau pencapaian minggu ini dan merencanakan penyesuaian untuk minggu berikutnya. Saya juga akan meminta masukan dari siswa secara berkala, memastikan bahwa inisiatif ini memenuhi kebutuhan. Baik. Lalu dalam sesi ini juga saya telah mengidentifikasi pentingnya keterampilan sosial dan emosional bagi siswa kelas saya ya, terutama kelas 4. Jadi tujuan saya adalah meningkatkan kemampuan siswa mengekspresikan emosi secara sehat, mengurangi konflik, dan meningkatkan kolaboratif. Saya telah menyusun rencana aksi konkret ini dengan integrasi pembelajaran sosial emosional dalam kurikulum reguler ya, dan strategi-strategi khusus seperti tadi check-in emosi dan pojok emosi. Saya berkomitmen untuk memulai besok dengan aktivitas check-in dan mengukur kemajuan secara teratur seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Bulan. Saya sangat-sangat menghargai keterbukaan dan komitmen dari Ibu dalam sesi coaching pada kali ini. Terima kasih. Apakah ada hal yang lain yang mungkin Ibu dapat tanyakan atau mungkin dapat Ibu tambahkan?
Saya merasa sesi ini sangat membantu penyusunan pemikiran saya ya. Terima kasih Bu Ita. Saya berharap bisa mendapatkan sesi tindak lanjut setelah itu 1 bulan implementasi untuk merefleksikan kemajuan tersebut. Oke, baik. Tentu saja ya Ibu Bulan, kita bisa merencanakan sesi tindak lanjut. Sekarang mari kita dengarkan tanggapan dari Ibu Inaya selaku Kepala Sekolah sebagai pengamat dari sesi coaching pada hari ini. Baik, setelah saya mengamati bagaimana proses alur Tirta ini, saya sangat apresiasi kepada Ibu Ita dan Ibu Bulan. Untuk hal ini sangatlah efektif dan semoga dapat membantu Ibu Bulan dalam menstrukturkan pemikirannya. Kemudian saya sebagai pengamat, saya menilai bahwa kekuatan pada sesi ini ada pada fase identifikasi masalah yang mendalam dan juga pada fase rencana aksi yang konkret. Saya juga mengapresiasi kepada Ibu Bulan terkait dengan komitmen yang sudah jelas. Dari sisi sekolah sendiri, kami siap untuk mendukung inisiatif ini dan mungkin bisa menjadikan proyek ini sebagai percontohan di kelas-kelas lain apabila berhasil. Terima kasih Bu Inaya. Mungkin cukup segitu saja untuk sesi coaching pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bulan dan Ibu Inaya selaku kepala sekolah dengan orang tua murid yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Terima kasih.